Intan. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berdoa selesai. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya ulangi, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilhar mutlaq. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar istilah ilhar mutlaq? Baik, mari kita bahas bersama-sama. Nanti Mita bikin skenario sendiri aja ya. Kira-kira audiensnya jawab apa, terus Mita ini apa, jawab apa. Udah, aku sambil makannya lapar. Nggak apa saja. Ya, lanjut. Kita artikan perkata dulu ya teman-teman. Ilhar artinya jelas. Sedangkan mutlaq artinya umum atau pasti. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, apabila Jangan gini. Putihnya. saya ulangi, apa ciri-cirinya? Yang pertama, apabila ada nun sukun bertemu huruf waw atau ya pada satu kata. Contoh, sinwanun, yaitu huruf sod berharokat kasroh, kemudian ada huruf nun yang berharokat sukun, diikuti oleh huruf waw yang berharokat fathah, kemudian huruf alif, dan huruf nun yang berharokat dhammatain. Bacaan yang benar, sinwanun. Ada huruf nun bertemu dengan huruf waw pada satu kata. Nunnya dibaca jelas. Pada umumnya, apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf waw atau huruf ya, itu dihukumi idgham gunnah. Akan tetapi berbeda dengan izhar mutlaq. Perbedaannya, pada idgham bi gunnah terdapat pada dua kata. Contoh, man ya'mal. Man satu kata, ya'mal dua kata. Kata yang kedua. Sebentar. Ilhar. Rohnya tebal ya. Tadi tuh ilhar. Terus Mita kan secara diksi sudah bagus. Pemilihan katanya udah tepat. Cuma kaku. Kayak inget-inget abis ini ngomong apa ya. Jadi tuh kayak nggak natural gitu loh. Jedanya lama antara kalimat pertama sama kalimat kedua. Coba tanpa mengganti kosakatanya, tapi lebih natural, lebih cepat ngomongnya. Misalnya,
eh, umumnya ketika nun sukun bertemu dengan wawu, gitu. Jadi bukan umumnya ketika nun sukun bertemu wawu. Itu kayak sambil nginget-nginget. Ulang ya. Ya, ya. Saya ulangi. Umumnya pada hukum nun sukun bertemu dengan huruf waw atau huruf ya, maka dihukumi idgham bil gunnah. Jadi, apa perbedaan antara idgham bil gunnah dengan izhar mutlaq? Pada idgham bil gunnah terdapat pada dua kata. Sedangkan izhar mutlaq terdapat pada satu kata. Ilhar, ronya tebel. Hal Coba lihat deh. Di tempat aku, Mita tuh nge-freeze. Coba aku kirim fotonya tuh. Coba lihat dah. Coba lihat. Dari tadi tuh gitu. Sampai masa sekarang baru nih. Pulang. saya ulangi pada saya ulangi pada umumnya apabila ada hukum nun sukun yang bertemu dengan huruf waw atau huruf ya itu dihukumi idgham bi gunnah. Jadi apa perbedaan antara idgham bi gunnah dengan izhar mutlaq? Apakah teman-teman tahu? Nggak tahu, Ustazah. Oke. Nah, perbedaan adalah kalau dia idgham bil gunnah itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw atau ya pada dua kata. Sedangkan izhar mutlaq apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf waw atau ya pada satu kata. Aku mau bilang. Sampai di Sampai di sini, saya selesaikan dulu. Sampai di sini, sampai di sini bisa dipahami? bisa. Aku mau bilang, kelebihannya Mita itu adalah tegas kalau ngomong. Tegas ya sama kayak punya mata yang tatapannya juga tegas. Ya kan? Didukung sama suara. Suara juga tegas gitu. Jadi tuh kayak secara wibawa, Mita tuh punya. Hati-hati tapi dengan kewibawaan dalam tanda petik ini. Karena eh, kalau tipe-tipe kayak Mita itu tuh sama kayak aku kan. Kayak kita ngomong tuh tegas, yang kita tahu tuh ya udah kita sampaikan apa adanya, tapi apa adanya yang tegas. Cuma kalau yang kita sampaikan itu salah, orang tuh bisa percaya karena terlalu tegas kita ngomongnya. Tegas dan meyakinkan sekali. Jadi tuh eh, hati-hati dengan kewibawaan, ketegasan. Pastikan yang kita sampaikan itu bukan dari hasil keraguan. Kalau ragu mending jangan, ya, gitu. Oke, lanjutkan. Ciri yang kedua, apabila ada nun atau mim yang terletak pada akhir kata. Contoh, ta'lamun. Bacaan yang benar, ta'lamun. Huruf nunnya dibaca jelas. Contoh yang kedua, ma'lum. Bacaan yang benar, ma'lum. Huruf mimnya dibaca jelas. Emang yang gak jelas yang kayak gimana? Itu pertanyaannya. Apa tuh? Oh, tulisannya itu. Enggak, maksudnya
Kan kalau kita ngasih contoh itu kan cara baca yang benar dan yang salah gimana? Yang salahnya mana? Belum dikasih tahu. Cara bacaan saya ulangi, cara bacaan yang salah, Eh, ma'lu. kok Gimana? cara baca sih? Kalau cara baca mah kita ngajarin orang tutorial salah. Kalau Bacaan yang salah. iya, bacaan yang salah aja nggak jadi cara baca yang salah. Bacaan yang salah, ma'lum. Itu seperti samar-samar. Contohin Gimana bacaan? ngadi-ngadi. Gimana? Biasanya kalau di Johar mutlak itu untuk mim dan nun yang di akhir bacaan bunyinya tuh kayak Jarang. mampet mampet di kalau misalnya huruf Oh, M oh, dia mampir ke B oh. dulu. Mengerti. Iya, Oh, jangan oke, oke. ngomong sembarangan. Saya ulangi. Bacaan yang salah, ma'lum. Dijelaskan, dijelaskan. Di situ huruf mimnya seperti terdengar huruf B. Sedangkan izhar mutlaq, huruf mimnya harus dibaca dengan jelas. Ma'lum. Nih, kalau misalnya Mita baru bilang terdengar seperti B, yang jelas, yang benar itu adalah terdengar benar-benar M. Kan ngomongnya lagi pakai huruf B. Kok lawannya langsung jelas? Oh, Paham gak maksudnya? Belum. Ustazah. Jadi gini, kan tadi, maaf ya kalau ada abang-abang tukang ngebor kedengeran nggak? Enggak. Oh, enggak. Jadi kan tadi Mita contohkan maklum. Yang benar dulu nih, maklum. Ya kan? Mm-mm. Keterangannya adalah bunyi mimnya terdengar jelas ya, teman-teman. Maklum. M yang di belakang itu. Nah, pada saat bacaan itu salah, biasanya terdengar seperti ini. Ma'lub. Seperti ada huruf B yang bercampur dengan M. Ma'lub. Padahal yang benar adalah hanya M. Maklum. Kalau tadi, Mita tuh bilang gini. Maklum. Seperti bunyi B. Sedangkan yang benar sedangkan yang benar adalah jelas. Maksudnya apa? Jelas apa? Kalau lagi B berarti jelas M. Harus ada juga tandeman hurufnya. Paham ya? Coba diulang. Saya ulangi. Bacaan yang salah, ma'lum. Itu terdengar seperti ada huruf B yang bercampur dengan huruf mim. Bacaan yang benar adalah ma'lum. Huruf mimnya harus benar-benar dibaca dengan jelas. Mim yang mana? Soalnya maklum mim juga ada di awal. Makanya jangan ngasih Oke? contoh yang double hurufnya supaya orang bisa fokus di satu huruf itu aja. Alim. Ya, jangan maklum. Kalau maklum mim di awal, mim di akhir. Jadi nambah nambah penjelasan. Iya. Coba lagi. Saya ulangi. Bacaan yang salah, alim. Bacaan, Kok saya ulang. bingung? Kok bingung? Kalau bisa tuh diulang dua kali, Mit. Kalau bisa diulang dua kali. Alim. Sambil bilang.
Fokus pada bunyi M yang di belakang. Kayak gitu, supaya orang tuh notice. Saya ulangi. Alif. Bacaan. Oke. Oke. Alif. Teman-teman boleh fokus dengan bunyi huruf M atau bunyi huruf mimnya. Alif. Boleh ulang 2 kali atau 3 kali. Yang penting ajak mereka biar denger, bener-bener denger gitu. Jangan lama. Jedanya jangan lama. Kebingungan kelihatannya. Saya ulangi. Bacaan yang salah. Alif. Fokus dengan huruf M yang terletak di akhir kata. Saya ulangi. Alif. Bunyi M-nya bercampur dengan huruf B. Sedangkan bacaan yang benar adalah bunyi M-nya dibaca dengan jelas. Alim. Saya ulangi. Alim. Ya, gitu. Mantap. Itu buat mim. Sekarang bunyi nun. Contoh bacaan yang salah. Mamnun. Kenapa harus ada huruf Fokus di mim dan bunyi. nun lagi sih? Iya, Jangan iya. jangan cari gara-gara deh. Ya. Apa gitu huruf lain? Saya ulangi. Contoh bacaan yang salah. Muflihun. Fokus Fo, di fo, fo, akhir fo. huruf. Jangan fokus, jangan huruf. Fokus huruf. Nud. Ya berarti Mm-mm. bercampur dengan huruf D ya Ustazah ya? Iya, Kalau betul. nud. Betul. Oke. Saya ulangi. Contoh bacaan yang salah. Muflihun. Fokus di huruf nun yang terakhir. Saya ulangi. Muflihun. Di situ ada huruf nun yang bercampur dengan huruf D. Bacaan yang benar adalah muflihun. Ya. Saya ulangi, muflihun. Huruf nunnya dibaca dengan jelas. Tadi itu, aduh, tadi itu udah benar. Cuma kecampur nun dengan D. Harusnya N dengan D. N. N, iya N. Tadi Iya. bilangnya nun dan D. Ya. Coba lagi sekali. Coba interaktif. Bagaimana dengan huruf nun? Sekarang kita contohkan kata. Jadi jangan cuma sendiri aja yang ngomong. Biar nggak kaku banget. Ini kan yang jadi catatan semalam. Apa ya? Apa ya? Jalan aja. Asik, so asik. Saya Ceritanya ulangi. so asik. Itu ya, PR-nya Ustazah. Emang orangnya nggak asik Ustazah. Serius. Bukan nggak asik, tapi orangnya kaku. Iya bener. Sebenarnya asik. Asik buat sesama orang kaku. Kalau misalnya sesama orang kaku ya udah kita jadi diri sendiri, ya kan? Tapi kalau misalnya ketemu orang yang nggak kayak gitu, jadinya kayak apa sih kita sendiri yang ngatain diri sendiri, so asik banget sih. Padahal itu yang membuat kita cair. Kita tuh terlalu batu. Karena kalau berusaha asik nanti kayak ya lain aja Ini Ustazah. kayak krik 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 gitu ya, garing. Iya bener banget. Garing. Tapi tapi nggak apa-apa, Mit. Aku
aku juga dulu tuh pas waktu ujian public speaking, kan ada ujian public speakingnya tuh cerita lucu. Ujian cerita lucu tuh nggak ada satupun orang yang ketawa. Padahal aku udah berusaha cerita lucu. Karena memang aku sekaku itu, nggak bisa ngelawak. Mm-mm. Apalagi disuruh ngelawak pakai bahasa speaking. Ngelawak bahasa Iya. biasa aja orang nggak bisa ketawa ya kan. Apalagi bahasanya pakai bahasa baku. Ya makin garing. Mm-mm. Terus abis itu aku nangis. Kok nggak ada yang ketawa sih Kak? Terus mereka ketawa. Ketawa karena nggak lucu. Jadi ya udah lucunya karena nggak lucu. Heeh. Jadi itu memang so asik aja. Lama-lama juga akan asik dengan jujur gitu loh. Yang penting awalnya memang harus dipaksa dan pasti garing. Nggak mungkin enggak. Karena kita keluar dari zona nyaman. Ya, coba-coba. So asik dulu, so asik. Jadi bagaimana teman-teman dengan contoh nun? Garing aja nggak apa-apa. Oke, saya ulangi. Jadi bagaimana teman-teman dengan contoh bacaan yang diakhiri dengan huruf nun? Dia ketawa. Jangan ketawa. Jangan ketawa, ini lagi latihan. Saya ulangi. Jadi bagaimana teman-teman jika contohnya diakhiri dengan huruf nun? Ada yang bisa menjawab? Amin. Iya, terima kasih. Dengan Kak siapa? Esta. Ya, Kak Esta. Ya, benar sekali jawabannya. Mau Ya, banget. selain kata amin, Jangan terlalu lama diemnya. Aku nungguin mana nge-freeze. Ini hilang sinyal apa gimana sih? oke, saya ulangi. Terima kasih atas jawabannya. Benar sekali jawaban dari Kak Esta tadi menjawab amin. Nah, masih banyak kali contoh-contoh yang lainnya, teman-teman. Yaitu kata muflihun, kemudian mukminin, dan masih banyak yang lainnya. Bacaan yang salah yaitu amin. Pada akhir kata itu ada huruf nun, ada bunyi N yang bercampur dengan huruf D. Nah, padahal di situ Nah, ada hukum contoh izhar. contoh yang salah itu diulang. Kan belum diajak buat dengerin yang di bagian akhirnya. Satu kali doang mah mana orang notice. Sabar ya. Saya Kita tiga ulangi. kita 30 menit aja nggak apa-apa biar kamu istirahat. Saya ulangi. Nah, apakah teman-teman tahu kalau huruf akhirnya yaitu huruf nun? Ah, Ih, ngomong apa sih? iya, ya, nggak jelas banget ngomongnya. Ulang dari contoh. Pilih aja satu kosakatanya, udah. Contoh. Oke. Contoh bacaan yang salah yaitu muflihun. Pada akhir kata terdapat huruf nun yang bunyinya huruf N bercampur dengan huruf D. Saya ulangi, muflihun. Nah, di situ bukan terdapat hukum bacaan ilhar mutlaq Roh, roh. dan harus huruf nunnya dibaca jelas, yaitu muflihun. Saya ulangi,
muflihun. Nah, huruf N-nya dibaca dengan jelas tanpa bercampur dengan huruf apapun. Gimana? Capek banget ya. Capek mikir. Ya. Ya udah, segitu dulu aja nggak apa-apa. Intinya adalah belajar lentur. Karena Mita masih kaku banget. Udah kaku, ekspektasinya sempurna. Jadi makin kaku karena nggak mungkin bisa sempurna. Salah-salah aja dulu. Sedangkan Mita pengennya ya sesuai dengan apa yang dipelajari. Ya kan proses belajarnya jatuh-jatuh dulu, salah-salah dulu, gitu. Apalagi ya sebagai insya Allah bentar lagi menjadi mantan orang kaku kan. Jadi tuh akan Amin. berasa bahwa oh ternyata selain kaku tuh batu. Jadi susah berubah. Mm-mm. Refleksi deh. Selain kaku tuh batu. Ya kalau udah pengen ini gitu. Kalau pengen itu gitu. Jadi tuh belajar lentur. Belajar lentur insya Allah nanti juga akan terlihat di cara kita mengajar. Saklek memang harus saklek. Intinya adalah imbang. Karena murid kita butuh guru yang tegas, juga bisa ngelawak. Nggak bisa tegas terus. Atau lemes terus. Harus imbang, gitu ya. Insya Allah perlahan-lahan kita Oke. OTW imbang ya. Oke. Oke deh, Syukran Kak. Ustazah. Terima kasih. Kamu sepertinya lelah, jadi diistirahatin dulu biar lentur otot-ototnya. Ya udah, semangat Ya, ya. Makasih banyak udah meluangkan ya, waktu hari ini 2 kali ketemu. Sehat-sehat. ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, syukran Ustazah. Oke.